Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Suri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksin. Langsung saja, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai satu, pengertian vaksin, kedua, sejarah vaksin, ketiga, bahan-bahan pembuatan vaksin, keempat, proses pembuatan vaksin, yang kelima, jenis-jenis vaksin, yang keenam, manfaat vaksin, dan yang terakhir adalah efek samping vaksinasi. Pengertian vaksin. Jadi, vaksin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu vacca, yang artinya melemahkan. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh mikroorganisme. Lalu, pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Sejarah vaksin. Jadi, menutup tahun-tahun pada abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 ditandai dengan munculnya achievement of great vaccine societies seperti Pasteur. Nah, sejak Jenner Vanicinia 200 tahun yang lalu diperkenalkan 9 penyakit utama manusia yang telah dapat dikendalikan dengan penggunaan vaksin. Yang pertama itu ada rabies, plague, smallpox, difteri, pertussis, tuberkulosis atau BCG, tetanus, dan yang terakhir itu ada yellow fever. Nah, adapun bahan pembuatan vaksin yang pertama itu ada aluminium. Nah, aluminium ini merupakan logam yang ditambahkan kepada vaksin dalam bentuk gel atau garam untuk mendorong antibodi. Aluminium digunakan pada vaksin DPT dan hepatitis B. Terus yang kedua itu ada benzotonium klorida, bahan pengawet yang belum dievaluasi untuk konsumsi manusia dan banyak digunakan untuk vaksin antara. Terus selanjutnya ada etilen glikol. Nah, bahan utama anti beku yang digunakan pada beberapa vaksin yaitu DPT, polio, hepatitis B sebagai bahan pengawet. Dan yang selanjutnya itu ada formaldehid. Nah, formaldehid ini menimbulkan kekhawatiran besar karena dipakai sebagai karsinogen atau zat pencetus kanker. Bahan ini dikenal sebagai bahan pembalseman. Terus selanjutnya itu ada gelatin. Nah, gelatin ini digunakan pada vaksin cacar air dan MMR. Terus yang selanjutnya ada glutamat. Glutamat ini menstabilkan beberapa vaksin panas, cahaya, dan kondisi lingkungan lainnya. Bahan ini dapat banyak ditemukan pada vaksin varicella. Terus selanjutnya ada neomycin. Neomycin ini untuk mencegah pertumbuhan kuman di dalam perkembangbiakan vaksin. Bahan ini dapat menyebabkan gatal dan sebagian orang dan biasanya terdapat pada vaksin MMR dan polio. Terus selanjutnya ada fenol. Nah, fenol ini berasal dari tar batu bara ini digunakan dalam produk bahan pewarna. Bahan ini sangat berbahaya dan beracun. Terus bahan selanjutnya ada streptomycin. Nah, antibiotika dikenal menimbulkan reaksi alergi dan ditemukan pada vaksin polio. Terus ada timerosal. Nah, timerosal ini bahan ini adalah pengawet yang mengandung 50% etil merkuri. Adapun proses pembuatan vaksin, yang pertama itu ada pengumpulan benih virus, yang kedua ada pertumbuhan virus, yang ketiga ada pemisahan virus, dan yang keempat ada pemilihan strain virus. Pengumpulan benih virus ini merupakan produksi vaksin dimulai dengan sejumlah kecil virus tertentu atau disebut juga dengan benih. Virus harus bebas dari kotoran, baik berupa virus yang serupa atau variasi. Terus benih harus disimpan dalam kondisi ideal, biasanya beku, yang mencegah virus menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari yang diinginkan. Benih disimpan dalam gelas kecil atau wadah plastik. Jumlah yang kecil hanya 5 atau 10 cm kubik mengandung ribuan hingga jutaan virus. Nantinya dapat dibuat menjadi ratusan liter vaksin.
Terus freezer dipertahankan pada suhu tertentu. Grafik di luar freezer akan mencatat secara terus-menerus suhu freezer. Sensor terhubung dengan alarm yang dapat didengar atau alarm komputer yang akan menyala jika suhu freezer berada di luar suhu yang seharusnya. Nah, terus pertumbuhan virus. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan virus ini merupakan sejumlah kecil sel virus ditempatkan ke dalam pabrik sel sebuah mesin kecil yang dilengkapi sebuah media pertumbuhan yang tepat sehingga sel memungkinkan virus berkembang biak. Setiap jenis virus tumbuh terbaik di media tertentu, tumbuh di media tertentu. Virus dari pabrik sel ini kemudian dipisahkan dari media dan ditempatkan dalam media kedua untuk pertumbuhan tambahan. Virus yang sedang tumbuh disimpan dalam wadah yang lebih besar namun mirip dengan pabrik sel dan dicampur dengan manik-manik, partikel mikrofis di mana virus dapat menempelkan diri. Selanjutnya ada pemisahan virus. Nah, jadi pemisahan virus ini dipisahkan dari manik-manik dalam satu atau beberapa cara. Kaldu ini kemudian dialirkan melalui sebuah filter dengan bukan yang cukup besar memungkinkan virus untuk melewatinya. Namun cukup kecil untuk mencegah manik-manik dapat lewat. Campuran ini disentrifugasi beberapa kali untuk memisahkan virus dari manik-manik dalam wadah sehingga virus kemudian dapat dipisahkan. Selanjutnya alternatif lain yaitu dengan mengalirkan campuran manik-manik dengan media lain sehingga dapat memisahkan manik-manik dari virus. Terus memilih strain virus. Nah, virulensi virus biasanya menentukan pilihan. Ya, pertama itu vaksin rabies. Nah, misalnya selalu vaksin ini yang dimatikan. Strain yang dipilih secara hati-hati dibudidayakan atau ditumbuhkan berulang kali di berbagai media. Vaksin yang berasal dari beberapa jenis virus seperti kebanyakan vaksin dikombinasikan sebelum pengemasan. Jumlah aktual dari vaksin yang diberikan kepada pasien akan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah medium yang dengan apa vaksin tersebut diberikan. Keputusan mengenai apakah akan menggunakan air, alkohol, atau solusi lain untuk injeksi vaksin. Misalnya nih, dibuat setelah tes berulang-ulang demi keselamatan. Jadi vaksin tersebut harus sterilitas dan stabilitas. Adapun jenis-jenis vaksin, yang pertama itu ada live attenuated vaksin. Nah, ini contohnya itu ada vaksin polio, vaksin MMR, vaksin TBC, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada inactivated vaksin. Nah, contohnya itu ada vaksin rabies, vaksin influenza, vaksin polio, vaksin cholera, vaksin pertusis, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada vaksin toksoid. Nah, vaksin toksoid ini contohnya itu adalah vaksin tetanus. Terus yang keempat ada vaksin eksular dan subunit. Contohnya itu vaksin hepatitis B, vaksin hemophilus, influenza tipe HIB, dan vaksin influenza. Terus ada vaksin indiotipe, vaksin rekombinan, vaksin hepatitis B, vaksin DNA, vaksin pneumococcus, vaksin varicella atau cacar air, terus vaksin Rotatek and Rotarix vaksin. Terus yang ke-12 itu ada vaksin HPV dan vaksin hepatitis A. Jadi jenis-jenis vaksin itu sangat beragam. Adapun manfaat vaksin, nah, jadi manfaat vaksin ini lebih bijaksana untuk mencegah daripada mengobati. Salah satu caranya adalah dengan memberikan vaksinasi. Vaksinasi sangat membantu untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi yang menular baik karena virus ataupun bakteri. Misal nih pada vaksin polio, campak, difteri, pertusis, rubella, dan lain-lainnya. Nah, melalui vaksinasi, jadi anak-anak ini mengembangkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang mestinya bisa dicegah. Selain adanya manfaat vaksin, di sini pun ada efek samping vaksin. Nah, contohnya itu pada vaksin meningitis C. Nah, ini memiliki efek pada bayi. Beberapa pembengkakan dan kemerahan di tempat suntikan diberikan. Bayi selama 12 bulan, beberapa pembengkakan dan kemerahan di tempat suntikan diberikan. Sekitar 1 dari 4 anak mungkin telah terganggu tidurnya. Terus pada anak-anak prasekolah, sekitar 1 dalam 20 mungkin memiliki beberapa bengkak di tempat suntik yang diberikan. Sekitar 1-50 mungkin mengalami demam ringan dalam beberapa hari vaksinasi.
Lalu bagi anak-anak dan remaja sekitar 1 sampai 4 mungkin memiliki beberapa pembengkakan dan kemerahan di tempat injeksi. Sekitar 1 dalam 50 mungkin mengalami demam ringan. Sekitar 1 dari 100 mungkin mengalami sakit pada lengan yang injeksi yang bisa berlangsung 1 atau 2 hari. Cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.